Kayak gini Nevin, kita lagi main nih. Dilap sama atasan. Oke, kita gitu bakal loh. lihat. Iya, bener. Apakah Onyx akan membuktikan di depan Baba Yeba untuk membawa ke game yang ketiga? Atau bahkan Baba Yeba akan pulang dengan bersedih karena kekalahan dengan 2-0 untuk kedua kali. Beruntun loh, Iya, bayangkan. bertuntun. Beruntun. Diganti terus kata-katanya. Iya, nggak up to date sih. Nah, ini dia. Software nge-lag. Granger, ada Matilda, Pobius juga bersama Fanny dan juga Joy. Yang di game ini tidak akan dibiarkan terbuka oleh Alter Ego. Ya kalau kita ngomongin soal Alter Ego yang sekarang ya, apalagi dengan adanya mereka di second pick, harusnya mereka akan lebih concern terhadap band-band yang tertuju kepada Nile-nya terlebih dahulu. Yep. Dua hero sudah terbungkam di sini, ada Joy dan juga Fanny. Harusnya nextnya bakal menuju ke mid laner juga nggak masalah, kayak Zushin mungkin. Iya sih. Melepaskan Yves, atau jangan-jangan mau diadu Zushin Yves-nya. Karena first pick bisa saja Suyo, bisa saja Harit. Optionalnya banyak buat sekarang. Waduh, agak berat ya pilihannya ya. Ini karena ngelihat dari Granger yang udah ditutup, berarti Harit bakal punya sedikit privilege lebih unggul. Namun, kalau ngelihat dari segi banding masih ya, harusnya tidak akan jauh-jauh. Masih berkutat di arah mid laner seharusnya. Untuk Alter Ego sendiri. Dan dari Onyx, Harit. Harit langsung. Jadi mereka menutup untuk Granger dan Harit ya berarti di sini ya. Tapi Saver ini ya, respect juga dia. Iya ya, makanya kan dia tahu gitu loh power dari Nile seperti apa. Dia tutup Fanny Joy-nya. Dia hanya bertukar dengan Harit dan tanpa ada Granger ya, so far yang paling masuk akal di sini adalah Irithel paling. Iya. Dan Harit yang sudah diamankan oleh Onyx. Tapi ingat, Harit memang kuat. Tapi kita sempat melihat di mana Harit ini bisa ditanggulangi kan? Nah, Bisa Bisa, diatasi gitu loh. Badang juga masih terbuka sebenarnya. Kalau berkaca dari game sebelumnya ya, yang langsung ditutup di arah standing. Dan sekarang ternyata prioritasnya akan memainkan Loi dan juga Hylos. Coba gue mau ngecek deh. Hazelnut gak dateng kan Hazelnut? Aduh dateng lagi. Langsung nongol palanya. Ada orangnya. Waduh kacau balau nih. Kalau ada Nopal bahaya nih. Alter Ego bisa ketar-ketir. Jadi dia ketar-ketir karena timnya sendiri. Dan untuk Onyx, Yves yang terbuka juga bakal langsung dimainkan. Area of impact-nya begitu besar bersama Suyo. Ini menarik sih, lihat 3 pilihan awal dari Onyx ya. Karena Alter mereka... Ego berani juga ya tapi ya. Hah? Kayak mereka tuh second pick mereka bisa dapat Suyo. Tapi mereka Sebenarnya nggak ambil iya. Suyonya. Mereka lebih prefer Loi ya. Kayak jadi penasaran nih tipikal gameplay seperti apa yang sebenarnya dipersiapkan gitu. Karena satu pilihan lagi, ada opsi untuk mereka ambil junglernya juga meskipun udah lumayan terbatas. Atau Wah, kemana dulu nih? gua suka nih Nevin ya. Last pick ya AE. Nanti mainin Cloud. Nanti last pick. Hah? Kenapa? Ini dia butuh ada yang bisa jamin ke arah Eve. Kalau Irithel agak berat. Memang bisa menang head to head, Profesor. Iya. Atau enggak Kari sekalian. Tapi Hanzo Oh, bakal bermain 100% win rate di Indonesia. Tapi kalau ngeliat region sebelah kayaknya nggak terlalu bagus. Dan kemarin udah ada statement nih. Hanzo hanya Hazel. Sekarang hanya Hazel. bakal coba untuk dibawa juga oleh San Rin ya. Pastinya bakal di tangan dari Rin dan akankah menjadi solusi ya? Karena balik lagi Hanzo ini butuh banget Trinity-nya. Dia butuh Golden Staff-nya. Yep. Biar stacking up dari pasifnya jauh lebih cepat. Dan jatuhnya dengan Hanzo Rivam ini emang agak sedikit dilematik sih. Kayak kita harus all in ke bayangan Hanzo-nya, ke Pinnacle Ninja-nya. Iya. Jangan sampai Pinnacle Ninja-nya dibiarkan begitu saja. Karena sekarang kalau misalkan mau mencari tubuh aslinya Hanzo, ya tubuh aslinya Hanzo di Pinnacle Ninja-nya itu. Iya. Jadi satu tantangan ya. Moskov juga bakal langsung ditutup. Karena memang bisa ngejangkau sampai ke belakang juga ya untuk Iya. Moskovnya sendiri. Sama tadi udah jauh head juga dari Oke. Alter Ego yang bakal dibiarkan masuk ke arah band. Jauh head dan juga Moskov ya untuk menghindari split push. Karena Hanzo aja udah bisa pegangin lane jauh nih. Dan pro kontra dari Hanzo udah pasti di Little Wanderer-nya. Iya. Karena dulu Hanzo 5 basic attack dia bisa makan monster jungle manapun. Hmm. Sekarang dia cuma satu target doang, yaitu adalah yang di stacking up sama pasifnya. Baru dia bisa makan pakai pedangnya. Udah nggak bisa lagi kayak Hanzo dulu yang tiba-tiba mencuri buff gitu kan. Iya. Ya itu pro kontranya. Sekarang orangnya dulu. Sekarang dulu. Ini stackingnya ke siapa? Iya, dia makan di Dia stackingnya. makan. Perbedaan gameplay Jadi ya. nggak bisa. Beda gameplay. Kan biasanya kalau kita
ngambil stackingnya di Lito. Ya. Atau enggak di mana jungle mana makannya ke orange buff. Makanya ke orange buff. Tapi Atau ini nyebrang ke Lito tapi mukulnya monster creep yang hijau. jadi secara tidak langsung ulang lagi dari nol kasar gitu. Kalau mau ngeganti target. Iya. Dan makanya Golden Staff dibutuhkan banget. Karena apa? Karena mempermudah stack dari Hanzo. Lebadang, Cici juga ya yang bakal langsung ditutup sekarang. Ngebuat opsi buat masuk di sisi roam atau XP karena Hylos juga masih fleksibel semakin sedikit lagi. Wah ini kalau kita ngomongin soal hero-hero depannya, Hylos udah jadi good option. Cici juga di ban, jadi kayak menghilangkan pilihan agar Hylosnya bisa dijawab sih. Badangnya juga ditutup. Kalau tadi gue sempat asumsikan Badang itu akan dipick oleh mereka loh. Karena Badang ini kan munculnya ketika di second phase kan. Iya. Ya. Jadi gue harap tadi tangan mereka Dreamset tetap pakai ke arah Hylos. Tapi kali ini kita lihat menuju ke arah Cloud. Wow. Pilihan yang tepat untuk melakukan split push dengan farming. Dan ya memang dengan tidak adanya Moskov, sisanya cuma di Cloud doang. Iya. kalau kata Profesor KB, one step ahead bro. Banyak-banyak sering tidur sama Profesor KB. Jadi Agak pinter susah gue. ya, syaratnya tapi agak susah ya. Susah bro. Cuma Bang Oji yang bisa. Gue makanya hebat, makanya gue tebakan yang sampai belum dapet dan jarang di pick aja gue udah tahu. Iya. Orang kalau tidur gue tempelin palanya ke KB. Masuk semangat transfer. Oh, tapi jawabannya Lukas Gatot Kaca. Lukas Gatot Kaca. Ya, tapi kalau ngomongin poke damage hati-hati loh. Soalnya dua hero ini, Hanzo dan Cloud, dua-duanya pakai Demon Hunter Sword. Harusnya bakal jadi kejawab lah untuk Lukas atau bahkan Gatot Kaca. Tapi sekarang mereka butuh EXP yang punya damage di early. Mereka ini udah ada dua hero scaling. Mereka harus punya badan, mereka harus punya damage juga. Dan itu adalah Valentina, iya. Wah. Ini jawaban atas Lukas. Build-nya bakal Oracle dan item-item defense. Iya. Oh, Yang berarti- pertama kali memunculkan Valentina EXP Oh. adalah Aran waktu itu. Dan tujuannya apa? Tujuannya karena Valentina sama-sama level 4. Kalau misalkan dia ambil ultimate-nya Unleash the Beast, Ya. itu cooldown-nya cuma 9 detik. Yes. Dan powernya pun lebih kuatan Valentina sebagai EXP. Tapi perlu dicatat, Valentinanya tidak build magic damage, melainkan build item defense. Oke, ini bakal menarik ya ngelihat Valentina di sisi XP benar-benar akan muncul di MPL juga. Dan a match point yang seperti kita lihat di game sebelumnya, Alter Ego bisa menculik 1 poin tapi sekarang jadi pembuktian untuk Onyx Esports. Banyak keajaiban terjadi hari ini. Apakah keajaiban akan terjadi juga untuk Alter Ego dengan kemenangan 2-0 tanpa balas? Atau bahkan Sang Raja Langit akan kembali ke langit? So MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Harus lebih semangat karena sudah berbuka puasa. Udah boleh teriak. Bisa teriak, udah bisa minum air hangat. Dan balik lagi ya, ngeliat posisi dari Rin. Kalau di game sebelumnya dia keganggu banget di awal, tapi sekarang dengan tipikal roamer yang gak terlalu agresif, Rin harusnya punya space yang lebih bebas. di Seharusnya game bisa ini. ngedes. Dengan Hanzo juga ya. Iya. Setidaknya Hanzo bisa apa, Be? Bisa ngedes. Akhirnya ninjanya tidak jalan kaki ya. Ninjanya bisa ngedes sekarang enak nih. Ya, dan ngelihat juga ya bagaimana dari seorang Hijume ini bakal jadi satu sosok penting juga. Loi, ya mereka harus cari objektif sebanyak mungkin, pertama objektif turret. Buat sekarang kalau kita ngomongin soal bagaimana pemilihan dari emblem dulu deh. Battle Spell yang dipilih sama Nino udah pasti Flicker, tapi untuk Brave Smite dan juga basic command emblem dari pemilihannya juga FOB, Festival of Blood. Membuat dia semakin lebih kuat ketika nanti akan beradu poke damage. Karena dia memiliki spell fame yang lebih murni nantinya. Oke, tapi lihat di sana Keyboy akan coba dipukul mundur ke arah belakang dan Keyboy kali ini melihat adanya Hijume di depan sana, Sakaratul Maut sama-sama sekarat. Tapi untung yang didapatkan oleh Onyx adalah dengan flicker yang cukup mahal didapatkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego terhadap Hijume. Itu mahal loh Prof, untuk nanti di arah turtle pertama nih. Dan lihat audience prediction yang udah mulai bergeser karena Alter Ego 63%. Tapi Alter Ego masih harus membuktikannya juga untuk saat ini. Karena ya Hanzo ini maksudnya belum banyak contoh ya kalau ngelihat dari MPL Indonesia. Jadi dibawakan di tangan dari seorang Rin. Gameplay seperti apa yang sebenarnya mereka rencanakan dan apakah Onyx bisa ngejawab itu? Jawabannya udah pasti nanti kelihatan dari segi objektif ya. Oke, tapi nampaknya Rest di depan sana bakal coba untuk mendapatkan Reinforce Cloud di tangan para pasukan dari tim Onyx. Pintual di depan sana, Rini mencoba untuk mendapatkan satu momen kill dan tidak berhasil.
Avatar of Guardian-nya kali ini dari seorang Keyboy belum ada, jadi nggak ada yang bisa ditangkap. Kalau misalnya tadi ada Avatar of Guardian itu akan lebih maksimal lagi, tapi Nino berada di level 4. Tapi nampaknya Res udah nggak bisa lagi unleash the beast kali ini. Iya, ini lumayan dipaksa ya untuk kontes. Oh, siapa yang masuk itu? My God, Keyboy berhasil mendapatkan 1 point kill dan Avatar of Guardian for defensive yang sangat mahal. Ya, dan area tertutup juga jadinya bebas banget. Onyx mencoba untuk memberikan distraksi habis-habisan ke arah Alter Ego. Dan itu udah mulai kerasa nih, 1.300 perbedaan goldnya. Tapi tetap masih banyak nih yang harus mereka pertahankan, terutama di sisi XP ya, yang menarik untuk kita. Oke, ini dia Nino bakal coba untuk mendapatkan Res solo 1-by-1 situation. Tapi nampaknya damage-nya belum maksimal. Dan Res memilih untuk mundur dan itu dia Profesor Ultimate yang hanya sebentar. Iya. Kalau berbanding terbalik ya dengan adanya pemilik aslinya Lucas sendiri. Dia butuh energi dan hampir solo kill di ultimate lagi. Oh, dan ini dia Nino. Fate selalu terbuka. Sama-sama garu-garu tapi nampaknya Nino akan berhasil mendapatkan 1 point kill atas Res. Salah pick up, 1-by-1 situation. Drill aku adu mekanik di arah EXP lane. Ya, berhasil dapetin 1 dia itu bakal jadi keuntungan buat seorang Nino. Tapi sekarang di sisi yang lain, Onyx juga harus mulai memperhatikan sisi gold lane mereka. Adanya cewek dengan Harit dan juga Heist dengan Cloud. Yang bisa dibilang Alter Ego lumayan nge-pressure loh di atas. Ya cukup defensif ya permainannya sebenarnya untuk Alter Ego. Karena mereka juga membawakan Cloud. Jadi harus menunggu momentum sampai power spike dari Cloud-nya juga akan meningkat. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Panjang waktu sih. Oh, bisa dibilang panjang waktu. Iya makanya butuh scale up juga. Kayak jangan kaget kalau misalkan pertarungannya mostly bakal terjadi di objektif atau bahkan di EXP. Karena Nino juga benar-benar mau banget menangin laningnya dan dengan pemilihan emblem dari Ninonya sendiri, Black Smite juga salah satunya di option dari talent emblemnya. Pasti build-nya akan menuju ke item tank agar nanti dia bisa bertahan dalam tim fight besar dan akan memperkuat juga bagaimana perolehan spell vamp agar dia makin bisa bertahan hidup. Oke, tapi nampaknya Rine kali ini masih harus mengakui kalau dia masih belum cukup mampu ya, Nevin. Ya, masih agak berat ya dengan item yang terbatas juga. Tapi mungkin ini harus mulai difokuskan dulu ke arah turtle-nya terlebih dahulu. Karena Nino-nya udah mulai coba untuk di zone out perlahan. Dan nggak terlihat terlalu banyak player dari Alter Ego sebenarnya di area turtle. Gak ada pertukaran juga sama sekali nampaknya untuk kali ini. Avatar of Guardian sedikit terlambat berhasil didapatkan oleh Rine dengan Fatal Buff yang kembali V-Fight. Instant teamfight yang tidak cukup baik kalau di following up oleh Onyx. Tapi nampaknya di depan sana para pasukan dari tim Alter Ego terperangkap 1 point kill. Yaitu ada Dreams di depan sana. Kalau tadi following up damage-nya itu berhasil dihindari dan Dreams berhasil kabur. Itu worth it loh, mereka nggak ada sama sekali dengan pertukaran turtle. Tapi kali ini kan agak cukup sulit. Dan lihat Nino benar-benar cukup menyakitkan, mengerikan sekali. Dan bahkan ini frontlanernya si Nevin yang harus berhati-hati ketika Nino berubah. Iya, meskipun tampangnya Valentina gitu ya, tapi ini build different. Buildnya yang tebal dan juga output damage yang besar dengan ngambil ultimate ke arah Lucas. Ini jadi satu masalah ketika para pemain dari Onyx bermain secara berdempetan. Dan dari Onyx sendiri pun posisi dari seorang Sans kayaknya agak sulit ya buat ditemukan di game ini. Ya, Lebih bebas aja sih kayaknya. belum waktunya sih. Ya, Untuk bisa menangkap Sans nya masih jauh banget. Ya, mungkin menit-menit 8, menit-menit 10. Sans baru bisa ke Sans tuh. Kalau sekarang nyentuh Sans belum ada damage maksimal masalahnya. Nungguin Hanzo-nya juga nggak sih? Biar jadi Trinity duluan. Karena yang bisa menyentuh lini belakang udah pasti ada di Rin-nya juga. Tapi ada ya 3-4 pemain ya dari Alter Ego tadi dikirim ke area top lane. Hanya untuk ngeproteksi aja sih, karena memang turret nih jadi masalah besar untuk Alter Ego. Jadi satu hal yang penting banget, jangan sampai mereka kehilangan turret dibandingkan dari para player Onyx dan bakal dipaksakan di area top lane. Oh, tapi Dreams akhirnya sadar akan hal tersebut. Dia sadar untuk bisa mempertahankan 1 turret di area top lane. Bukan tanpa alasan, tapi gimana caranya? Heist ini tetap punya ruang farming. Kita asumsikan Heist ini tetap akan kalah nantinya. Iya. Tapi kita lihat kalau misalnya Cloud ini dikasih ruang farming, dia tuh bakal bisa bersinar kok nantinya. Ya, harus dikasih ruang farmingnya dulu. Dan ini bakal dibuktikan semuanya ketika masuk ke area turtle. Yang dimana setup dan satu movement bakal sangat berarti. Nino harusnya bakal mundur. Oke, tapi nampaknya di depan sana lihat Rine memberikan damage yang cukup maksimal. Tapi Nino akhirnya sadar kalau dia tidak bisa terlalu engage ke arah depan. Dia bukan pure fighter. Tapi nampaknya lihat di sini Blazing Red from Heist. Avatar Guardian berhasil dihindari, hampir saja terperangkap. Ada tim fight yang berbeda, tidak masuk lane. Para pasukan dari tim Alter Ego mereka berhasil mendapatkan Sans. Res pun juga sama, tapi Nino masih mau lebih. Dan tertikdan oleh sahabatnya sendiri.
Nino berhasil menutup jalan dari seorang Nile dan Free. Turtle untuk tim Alter Ego. 4 pemain berhasil di take down. Turtle pun akan menjadi milik dari Alter Ego. Dan ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Pasif di awal, tapi ketika dapat momennya ya mereka bisa eksekusi, Prof. Big W untuk Alter Ego. 4 pemain tanpa trade sama sekali. Tidak akan ada pertukaran. Orange buff diambil dan bahkan Free untuk Turtle-nya. Ini akan membuat gap bomb-nya akan swing ke kubu dari Alter Ego. Hanzo-nya akan Free di belakang. Hais-nya akan semakin mendapatkan ruang farming. Dan kita harus akui, ini semua berkat Hais. Dia coba untuk engage di sana bersama dengan Calvin Winata. Dia Keyboy ngebuang 2 skill. Ngebuang 2 skill dengan Keyboy Avatar of Guardian yang nggak kena. Itu menandakan Alter Ego harus membunyikan genderang perang di bawah. Iya. Kalau enggak, 4 orang di bawah itu akan sia-sia semua. Lihat di depan sana Hijume bakal coba untuk kabur. Dengan Hijume tour and travel nampaknya gagal. Semua ultimate dikeluarkan agak cukup gak worth it. Tapi kondisi kali ini dengan under yang dimiliki dari tim Onyx 1300 gold, kayaknya itu harus dilakukan sih. Iya, ini lebih ke memaksakan Onyx untuk Iya. melakukan apapun ya. Asalkan Ada tindakan gak rugi. Daripada mereka harus terima terus kerugiannya. Dan satu game fight, kalau tidak menjadi hero kedua setelah Joel Oh. yang pernah digunakan di semua role. Oh tapi Nile! kena. Termakan di stun dan ini dia. Game pick yang sudah diberikan oleh seorang Nevin. Nevin, kita lihat di mana Nile benar-benar tidak punya ruang gerak untuk saat ini. 0-2-1 Nevin. Aduh, ini bakal berat banget sih untuk seorang Nile mengejar ketertinggalannya. Meskipun secara level sebenarnya sama. Tapi space yang bisa dibuat sama Alter Ego atau inisiasi-inisiasi yang bakal dibuat oleh Alter Ego ini lebih menyulitkan lagi buat Onyx sendiri. Seperti sekarang, garis sepatunya juga udah mulai dibuka oleh seorang Dream. Oke, tapi nampaknya di depan sana saat berangkat dengan blending dan terbaik. Berhasil mendapatkan saat. Mega kill dan bahkan mendapatkan poin yang ketiga hampir saja. Nino sekeratul maut mencoba dijemput oleh seorang Hichome. Tapi nampaknya Ren. Double kill setelah seorang Nino. Dibalikan kembali keadaannya tidak mau tinggal diam. Dari lanu mekanik from Nino. And Nino gak bisa selamat dari Keyboy kali ini. Satu shutdown yang sangat mahal berhasil didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Wah, tapi masih ada Rine yang bisa menyusul dan ngebalas setidaknya 1 poin eliminasi. Meskipun secara total, ini Alter Ego menerima kerugian yang cukup banyak. Tapi pada akhirnya, Outer Turret mid lane itu yang akan benar-benar mempengaruhi nih. Momen-momen mereka selanjutnya siapa yang akan diuntungkan. Dan sejauh ini Alter Ego sangat Sinyal buruk diuntungkan. tapi buat Onyx. Sinyal yang sangat buruk untuk Onyx karena Hais sudah mendapatkan Marksman Trinity. Sudah memiliki damage yang cukup. Sekali Blazing Duet, even mungkin cewek. Kalau out of position, dia bakal menerima ancaman yang sangat-sangat berarti. Sekarang Alter Ego, dia tinggal menjalankan gamenya. Mereka tinggal mengeksekusi Lordnya dengan secara bebas. Wah, Sama disiplin. Alter Ego, kesalahan Alter Ego yang paling sering adalah ketidakdisiplinan. Tapi Retrim bisa didapatkan dengan shotgun dari Trim. Tapi nampaknya di sana Nino masih mau lebih. Lihat, targetnya menuju ke arah seorang Calvin Winata. Nino berhasil membuat Kimo terperangkap di depan sana, tapi damage-nya masih kurang cukup. Nino hilang, Drift di sana terperangkap dan pakai para pasukan dari tim Alter Ego. Dengan overextend teamfight yang tidak harus mereka lakukan. Mereka jadi malah mendapatkan kerugian dan ditukar dengan hanya 1 Keyboy. Totally not worth it. ini baru dibilang sama Prof KB ya, disiplin yang harus diperhatikan sama teman-teman dari Alter Ego. Tapi memang tadi dari Onyx ya, akhirnya mereka bisa trade. Wow, Nile terlalu sakit kali dan one last hit. No Nile for this time. Tidak ada Nile untuk melakukan defensif di 3 lane ketika ada super minion yang bergerak. Ini Hanzo yang bisa dibilang benar-benar berhasil sih sejauh yang aku lihat ya. So far Hanzo di Indonesia Iya, dua-duanya berhasil. iya. Apalagi dikombokan kan dengan diversion. Tidak hanya Cloud yang bisa melakukan tour and travel. Tapi ada Hanzo juga dengan Pinnacle Ninja-nya. Dan dengan keadaan seperti ini makin berbahaya untuk Onyx. Karena ada 2 inisiasi yang bisa dilakukan dan lagi-lagi Rin mencari target. Rin, lihat tengah tour and travelnya kali ini kami Winata Armin pada Keyboy. Tidak bisa mempertahankan base-nya di belakang sana. Nino mencoba pura-pura ada blessing dan from high. Berhasil mendapatkan shot. Hilang. Gila Sas ditelan bumi sebagai high ground defender para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka mencoba untuk ditapatkan oleh satu buah Nile. Tapi damage yang hampir berhasil mendapatkan poin kill tambahan. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego kali ini harus merenam sedikit.
keganasan mereka. Wah ini susah banget sih untuk dapetin karena Rin-nya sejauh ini hanya 1 kali berhasil ter-take down. Tapi lihat dari Onyx, kerugian yang berhasil mereka terima. 2 pemain termasuk dari seorang Sansa dan Arcolius di sana. Olius kali ini Oh Onyx dia menggunakan jersey Onyx. Apakah ini adalah buff untuk Alterigo? Wah, Bagusnya buat AE ya. ini alasannya nih. Ini Ini alasannya. alasannya 2 game hard banget buat Onyx kayaknya. Iya. Di Fato kali ya. Dark system sih emang ya. Waduh, EUG? Oke, Avatar of Guardian berhasil dihindari dengan adanya Winter Crown, tapi tidak bisa terlalu lama. Hijau fokus ke arah depan, Blast itu yang terakhir. Dan ini tidak boleh terlalu dalam. Para pasukan dari si Maltrigo mereka porak-poran dan tidak bisa pulang. Dan nampaknya satu kesalahan dari Alterigo tadi dengan overextend dengan Lord yang mereka dapatkan, malah mendapatkan kerugian sungguh banyak. Dan satu hal, pertanyaan saya untuk Rini, masih mau terus target ke arah Keyboy? Atau mulai bergeser nih. Harus ke Suns kayaknya. Iya, itu masih mau dia target ke arah Keyboy, yakin. Dengan segala kekerasan batunya Keyboy, masih mau dia menuju ke arah Keyboy. Oh, atau ini bakal menjadi alarm sih buat Alterigo. Jangan mengulangi pasif AE. Karena itu bakal menjadi malapetaka. Nah itu ketika Nino nanti- sudah di depan, udah mulai. Ya, mungkin melakukan block damage. Sabar. Mengingat itemnya dia, Oracle, Brute Force, Radiant Armor. Dia bakal survive banget di depan walaupun menerima damage-nya cukup tinggi. Dan jangan lupakan juga masih ada Unleash the Beast yang bisa di-spam sama Nino. Masalahnya, Nino ini perannya penting banget di sini. Perannya penting dia, EXP oke, dia dengan Valentina terlihat tidak terlalu menyeramkan. Tapi lihat, betapa mengerikannya dia ketika dia melakukan zoning out. Dan target utama menuju ke arah res, mundur ke arah belakang, damage tidak bisa dibendung. Shutdown Vanillus terjadi. Lihat Nino target ke arah belakang, di mana Sans berada akan menjadi target utama dari seorang Nino. Dikoyak-koyak, menjadi poin ke selanjutnya tampaknya tidak. Dan Blast Duet Promise! Mundur ke arah belakang, hampir saja di-take oleh seorang Keyboy. Tapi nampaknya Chris mundur karena dengan sangat baik. 1 buah point kill yang sangat mahal. Nino kali ini mulai perlahan sedikit demi sedikit untuk mencoba melakukan zoning out. Dan itu dia, Wah, mereka kalau target tinggal ke Keyboy, itu akan jadi hal mudah untuk team fight dengan Onyx. ya 3 tuker 1 ditambah dengan Lord yang berhasil secure oleh Alter Ego. Posisi Rez yang udah hopeless sih tadi, udah nggak bisa kemana-mana lagi juga dengan output damage sebanyak itu. Dan Heist, timingnya tepat, dia tunggu juga untuk ya ultimate blazing duet yang dikeluarkan sampai pada akhirnya Onyx harus mengorbankan Keyboy lagi. Yang Gelo. sempat kita bilang ya tadi ya. Cloud, Hanzo, dua-duanya pakai Demon Hunter Sword. Late game dari Rest sudah pasti bakal jadi mimpi buruk. Iya, dan untung aja Heist pakainya Windtalker karena dia akan combine dengan sprintnya. Iya. Kalau Heist nggak pakai sprint dan mungkin dia pakai Purify, mainin si Halberd, waduh, itu perih itu bro. Iya, ya pasti. Gatot kacanya nangis itu. Output damage-nya bakal lebih mematikan kan. Karena ya balik lagi, Cloud jarang untuk build item penambah darah. Betul. Ya tapi buat sekarang pilihan dari Heist bukan menuju ke Wind of Nature. Melainkan dia menuju ke arah Winter Crown. Ya, Iya. untuk- Jadi dia akan lebih sangat- wise. Iya, lebih wise karena magic damage lawannya dan kita akan lihat Heist. Oke, tapi kali ini lihat dari arah belakang. Di mana dia berada, Rine. Mencoba menuju ke arah seorang Rez. Damage-nya terlalu besar, tidak bisa dibendung. Dan akhirnya mundur ke arah belakang. Para pasukan dari tim Alterigo. Distraction yang dilakukan berhasil mendapatkan 1 buah base turret. Tapi sayang sekali, leading management mereka di arah top lane. Itu harusnya mereka benerin dulu. Iya sih, Ini masih bisa dapat cukup 3 turret kan? lumayan ketahan ya buat sekarang. Tapi tetap sih ini kerugian besar banget buat Onyx. Loh. 2 base red dan Lord selanjutnya di area atas lane jauh mereka bakal susah buat dikendalikan. Tapi at least mereka pasti punya defensive high ground yang cukup kuat bisa dibilang dengan area of effect yang besar juga di Gift dan juga di Harit. Tapi masalahnya apakah mereka bisa menutup potensial dari Rine-nya dulu nih? Karena dari tadi kayaknya susah banget buat nangkep Rine. Pasti bakal susah sih. Dan sekarang lagi dengan diversion dari belakang lagi. Targetnya kali ini San. Sedikit berbeda. Flicker telah dilakukan, apakah Blending Duet Promise? Mencoba untuk mendapatkan Calvin Winata mundur ke arah belakang. Mereka kehilangan sosok dari seorang Heist. Terlalu terburu-buru. Ada baiknya mereka mundur, tidak boleh. Terlalu memaksakan keadaan. Lihat Nael tidak mau tinggal diam. Sahabatnya pun dikejar habis-habisan. Dan sepertinya Heist overcommit untuk kesekian kali. Iya, itu cukup terlalu jauh ya bisa dibilang untuk Heist-nya sendiri. Dan ini bisa jadi momen Onyx untuk setidaknya mengejar ketertinggalan yang sempat mereka terima. Entah itu ke arah turret atau mungkin eliminasi, tapi hati-hati. Keyboy, ini harus benar-benar hati-hati, terlalu sakit di depan sana. Satu poin kill didapatkan, tidak ada badan di depan. Para pasukan dari tim Alterigo, mereka memaksa menunjukkan seorang Nino. Tapi nampaknya Rez bisa selamatan Chris. Ter-take down, Nino! Kali ini hampir saja menjadi korban dari para pasukan tim Onyx. Keganasan dari tim Onyx atas hampir kekalahan mereka di game
yang kedua kali ini membuat mereka membangkitkan Sang Raja Langit. Tapi mereka nggak mau terlalu terburu-buru sekarang. Mereka mau fokus ke arah objektif karena Lord sudah ada di depan mata, Prof. Ya ini keuntungan untuk Onyx. Ini momentum buat Onyx. Karena mereka lagi menang jumlah 4 melawan 3. Ketika lagi ada Lord. Dan harus dimaksimalkan bagi Nile. Jangan sampai terambil oleh Rin karena Rin masih belum terdeteksi di bagian River. Menurut gua, Hais gak boleh terlalu memaksakan bermain dengan Blazing Duet sih. Dia harus mainin poking sih. Nah kalau udah vengeance gitu dia harus lepaskan. Tapi lihat Nino di sini sekarang tuh maut. Target secara belakang dengan real world manipulation. Dan di depan sana, satu poin kita dapatkan. Rene bisa dari Nile. Tapi Rene-nya terperangkap. Almost tershutdown. Masih ada Immortality. Tapi nampaknya Calvin Minato terperangkap. Shutdown! Hilang begitu saja. Lord Mana didapatkan. Tapi lihat, dengan kehilangan banyak poin kill ini berbahaya banget. Mereka bisa menyelesaikan Lord dengan cepat karena banyak banget damage per second, Nevin. Iya ya, ini bisa ditutup si Lordnya secara langsung. 5 menghadapi 3 pemain saja. Masih butuh waktu sampai Ref bisa kembali berarti tidak ada frontliner untuk 10 detik ke depan. No way. Nino mencoba dengan real world manipulation. Apakah kali ini Nino akan mencoba untuk bersama dengan kawan-kawan melakukan endgame dengan super minion yang mereka bergerak di mid dan juga bottom lane? Tapi tidak, harusnya masih bisa diredam oleh Sansi. Ya, masih ada Ref juga nih, udah kembali lagi tapi bakal dipaksakan bagian depan terlebih dahulu. My God, sakit banget Blazing Duet bermain! Mereka kehilangan banyak point kill dengan adanya fokus ke arah base turret. Immortality mengalahkan seorang Hais, tapi Rez gak bisa masuk lebih dalam lagi. Nino, sakaratul maut. Nino, ini nggak boleh sembarangan menjadi poin penting karena Rez memang secara tidak langsung dia cuma jadi badan. Menjadi bulan-bulanan warga, Nevin. Ya, tidak ada nafas bagi kedua belah tim. Salah satu movement saja ini bakal jadi fatal banget. Terutama untuk alter ego, mereka harus berhati-hati. Atau justru Lord selanjutnya mungkin bisa jadi jawaban buat mereka. Si Halbert beneran terjadi. Wadaw, kacau balau. Ya, ini buat tambahan damage lagi ya. Efek punish 8%. Aduh. Pertama kalau targetnya adalah Rez atau bahkan Keyboy. Yang udah pasti bakal lebih mudah lagi untuk bisa dihancurkan oleh Hanzo. Dreams akan semakin lebih sustain dengan adanya Anticurus. Dan next Lord. Harusnya lagi-lagi sih, untuk kendali Lord tuh Onyx lebih kuat emang. Buset. Tapi untuk take over dari Lordnya, Alterico punya power tersebut. Iya sih. Lihat player head to head Nevin. Silahkan lihat tuh damage secondnya. Wah ini Waduh. angka yang besar banget. Tapi di sisi lain tadi kita sempat ngelihat juga sebenarnya damage yang dikasih sama Nino itu tertinggi. Damage deal-nya juga. Jadi ya Nino jadi satu player yang harus diambil. Masalahnya HP Bar Valentinanya segitu. Iya, tapi ketika Unleash the Beast dia meningkat. Iya. Dengan adanya efek dari Unleash the Beast itu sendiri. Makanya Nino benar-benar kuat banget di depan. Ada efek Breast Might juga dan Oracle yang ngebuat dia makin bertahan hidup. Dan untuk Onyx sendiri ya sekarang nggak ada base rate sama sekali nih. Jadi mereka hanya bisa mengandalkan ya team fight. Ketika mereka kalah team fight selesai gamenya. Tapi Walaupun dia punya hero scaling ya. ya Walaupun dia punya hero scaling ya. Tapi hero scaling ini kan dari tadi terancam. iya makanya. Sans, kalau pilih salah satu Nevin. Siapa yang mau dipaksa flickernya? Sans yang maksa flicker itu tapi lihat ternyata Red jadi target utama di depan sana. Berubah, Unleash the Beast dan mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Setidaknya informasi yang didapatkan adalah Red Sekara. Tapi sebenarnya menurut gua poking sampai Sekarat aja ini nggak cukup. Iya ya. Kalau mau paksa ke arah Sans, cari di mana Sans, flickernya trigger. Itu next team fight-nya Udah harus bebas ya? eksekusi. Nah, iya, iya. Tapi dengan ini tidak ada Unleash the Beast untuk Rez-nya. Karena terpaksa digunakan dan untuk mengumpulkan resource energi cukup lama. Rez harus berhati-hati. Salah langkah sedikit dia akan termakan karena dia nggak punya Unleash the Beast. Hingga kali ini hanya berharap pada Vengeance. Dan masih ada diversity juga ya dari seorang Hijum ya. Jadi bisa muncul dari manapun siapapun itu kalau misalnya dibawa dengan teleportationsnya. Dan ya ini bakal jadi berat untuk Onyx karena semua bash yang harus mereka cek. Banyak banget tugas yang harus mereka emban dengan waktu yang sangat singkat. Jadi decision making akan menjadi penentunya. Dan jangan lupa top lane-nya akan jadi ancaman bagi Onyx. Disuruh mikir Rico, bos, iya. disuruh mikir ini. Harus ada yang pulang. Siapa yang pulang, siapa yang di belakang, siapa yang diserang, siapa yang terlihat dan itu Keyboy. Jadi target utama tapi nampaknya Rez. Para pasukan dari tim Alter Ego, mereka mau targetkan ke arah Rez yang lebih lembut lagi. Tapi damage dari seorang Rez kali ini masih bisa dipenuhi oleh seorang Nino. Nino masuk lebih dalam, tapi jangan sampai terperangkap Nino. Kali ini seorang diri. Dia mencoba untuk menyelamatkan Mr. Crown, fokus karena PSK belum terjadi dan keajaiban hampir terjadi. Dan masih bisa diberhentikan oleh para pasukan dari tim Onyx. Mereka tidak fokus menuju ke arah pace-nya. Walaupun shutdown terjadi,
Hampir saja keajaiban di depan mata para pasukan dari tim Alter Ego. Dan kali ini momen didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Itu teleportation yang bagus banget dari Hijaume mengirim dua pemain. Tapi Onyx mereka juga masih ready di area base. Sekarang Lord akan jatuh ke tangan mereka. Tapi pertanyaannya apakah masih ada waktu untuk Onyx bisa kembali dengan keunggulan kuantitas ini? Langsung muncul ya? Lordnya next wave. Next wave. Tapi balik lagi ini adalah Lord Evolve. Lord yang begitu penting yang ingin didapatkan oleh Onyx. Dan Alter Ego membuang kesempatan untuk mendapatkan kemenangan di depan mata mereka. Kesekian kalinya. Sekian kalinya. Dan ini fatal banget untuk Alter Ego. Dan secara defensif, ketika kita ngelihat player-player atau hero-hero yang dibawakan oleh Alter Ego, high sih. Karena kalau mengharapkan Luoyi sepertinya ini agak sulit dalam posisi defensif mereka. Kecuali mereka masih pengen main agresif, kirim ke bagian belakang lagi, dan flanking dari belakang. Pertama, mereka target ke arah Keyboy. Oke, Keyboy udah terlalu keras pindah ke arah Res. Iya. Udah oke, Res. Tapi Res makin lama makin kuat. Kenapa nggak menargetkan yang tidak memiliki immortality? Pertanyaan aku gitu. Iya ya. Ada Targetnya harus sanksi. berganti pelan-pelan soalnya. Iya, target itu harus berganti pelan-pelan. Kalau cuma kayak fokus itu aja. Nggak kejawab. Gak kejawab. Sans itu dari tadi bebas banget loh kalau menurut aku. Sans itu gak ada target utama. Semenjak Sans sudah tidak terlalu bersinar seperti beberapa belakangan ini, seakan-akan Sans tidak menjadi target, padahal sesungguhnya Sans yang paling bisa dimakan kali ini tapi Nino. Kalau coba dipaksa oleh Res, lihat Res betapa kuatnya saat ini. Berbeda dengan sebelumnya. Oh, Rina. Oke, Rina! What are you doing? My God! Dibalikin kembali keadaan para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka mencoba untuk bertahan dengan Avatar of Guardian kali ini. Tidak bisa masuk lebih dalam lagi Tris. Mencoba untuk membuy time. Maksimal mungkin. Dengan seluruh damage yang diberikan Nino tidak bisa mampu menang damage dengan seorang Kevin Minata. Dan ini bencana. Base bukan sangat besar. Dan ada Blazing Blade Promise. Tapi tidak bisa memberikan damage yang cukup impactful. Satu persatu, Hijaume, Winter Crown bisa mencoba untuk sedikit mendrag dan fokus ke arah gamenya. What the epic comeback! From Onyx! Kedisiplinan dari Onyx. Dan lagi-lagi kita beritahukan, small mistake become a big mistake. Wow. Onyx Esports. Pressure, 24 menit pressure. Bukan jadi masalah buat mereka karena ketika mereka dapat momen, semua bisa mereka selesaikan dengan baik. Dan Alter Ego, kita harus bertemu lagi dengan dua tim ini di game yang ketiga. Wow, Alter Ego benar-benar baru saja mengaktifkan pasif mereka sendiri. Mereka melakukan sebuah kesalahan yang fatal akibatnya. Mereka merelakan Lord Evolve untuk Onyx. Mereka membiarkan Onyx mendapatkan semua keuntungan dari 5.000 gold lead hingga Onyx yang berhasil mendapatkan 8.000 gold lead, 13.000 gold comeback. Wow. Angka yang sangat mahal untuk dibayar. Iya, dan dengan game time 24 menit, cara mereka untuk dapetin Rine ini di luar ekspektasi. Dipancing sama Nael, dipancing jauh, dan ketika Rine-nya harus balik ke Shadow-nya dia hilang. Karena pemain dari Onyx udah standby di sana. Tapi ngebuka Shadow di area jungle ketika Lord Evolve lagi masuk ke dalam mid lane turret. Kayak bukan jadi opsi yang bagus di situ. Iya, aku juga nggak melihat itu opsi yang bagus. Tapi dari tadi aku ingatkan, gak ada yang target ke arah Sans. Sans Jangan bebas. lupakan dia gila Sans. Gak ada Sans, itu team fight tuh gak mungkin bisa semaksimal itu dari tim Onyx. Even lihat kemarin Hazel, dia waktu ketemu sama Onyx targetnya ke Sans terus. Ya memang itu bener targetnya Ya, tepat. memang karena biasanya Hanzo itu targetnya pasti mid laner atau gold laner lawan. Ketika dia targetingnya langsung menuju ke hero-hero badan kayak Gatot Kaca dan juga Lucas, ya itu nggak ngejawab sama sekali sebenarnya. Walaupun udah punya Holy Trinity attack speed, walaupun udah punya si Halberd, tapi dari tadi targetingnya dan benar ketika ada Hazelnut Nopal terjadi sudah. Ya, Pasif dia Alter ya. Ego nyala. pasif Alter Ego kembali lagi dan memang itu menjadi Waduh. karakter yang sering banget diperbincangkan di sosial media. Itu dari Karena season berapa dari ya? season berapapun Alter Ego masalahnya cuma pas mau endgame. Dari zaman gua kurus jadi gendut, dari zaman KB gendut jadi kurus. Udah kebalik-balik ya, udah lama banget ya. Tapi ya semoga di game ketiga ini bisa berubah ya. Karena cukup disayangkan sih, Alter Ego udah Nah itu masalahnya dominasi displaynya itu loh. terlalu fatal. Udah di depan Sehingga ketika sudah di depan mata seperti itu Nevin, yang Iya. berbahaya adalah game ketiganya. Bener Apakah nanti juga ya. pemikirannya sudah lebih tenang nih untuk Alter Ego? Karena
mereka pasti kepikiran soal yang game kena kedua Alter ini. Ego. Sedangkan dari Onyx dapetin mental momentumnya. boosting, Iya, Ingat, lagi dapat momen nih Onyx. kesempatan bisa datang lagi, tapi momentum nggak datang 2 kali. Benar-benar. Momentum nggak akan datang 2 kali nih. Iya, karena kapan lagi ya ngelihat Rian tiba-tiba ada di sana. Iya. Itu udah jadi wow, keuntungan banget Kayak gitu. itu terlalu jauh sih Kayak hadiah menurutku. door Even- prize gitu buat mereka. Even mungkin kalau misalkan biasa kita lihat Hanzo itu ya, bayangannya pasti taruh di belakang turret. Iya. Pasti. Hmm. Tapi kali ini dia berada di area tengah-tengah jungle yang tentu itu sangat jauh sekali dari posisi aman Hanzo. Karena mereka udah menang-menang team fight terus gak sih? Jadi mereka ngerasa kayak ini mereka pasti bisa nge-defense, tapi ketika dilaksanakan ternyata eksekusi dari Onyx terlihat jauh lebih rapi. Nailnya juga masih safe di belakang. Aku bertanya, ini antara lebih rapi atau Alter Ego yang nggak tenang? Iya, aku merasa lebih ke yang kedua sih. Dia soalnya. nggak tenang, dia pengen buru-buru end game. Jadi pemikirannya udah salah, udah end. Iya. Ini bukan soal Onyx-nya yang bisa menciptakan comeback-nya doang, tapi Iya, bagaimana Onyx yang emang nge-punish kesalahan dari Alter Ego, tapi gimana caranya buat Alter Ego untuk end game-nya itu kan masih belum solve. Itu Iya. small mistake yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Iya kan, itu dibuat satu persatu dari kesalahan Alter Ego, dibuat dari kecil-kecil jadi besar jadi kalah. Jadi itu Alter dia. Ego bantuin Onyx yang dapetin kemenangan ya bisa Iya, dibilang. secara nggak langsung, Secara Alter nggak Ego langsung. yang ngebantuin Onyx. Ya, dan ini dia untuk gameplay-gameplay yang tadi ya sempat terjadi juga Bebas ya. banget saya lihat. Terus mau ngapain aja juga nggak ada yang peduli kayaknya. Ke Dia, belakang dia seru ngasih banget. poke damage, padahal Eevee ini termasuk ke top priority ban loh. Dan dicuekin Dilepas. ketika di pick. Sangat disayangkan sebenarnya. Bener. Dan dari awal juga tadi udah sempet dapetin banyak point kill. Tapi dari kamera kita udah menuju ke arah cewek nih. Ya ini penyelamat dari base turret terakhir tadi ya. Kalau nggak ada Karena dia, kalau nggak ada cewek bisa jadi base-nya sudah dihancurkan dan game jadi 2-0. bener. Untung ada yang nge-defense tadi. So, itu dia untuk most valuable player dari game yang kedua. Calvin Winata 726 dari segi KDA-nya. Dan memang banyak lah ya momen yang bisa di-save sama cewek sendiri. Momen krusial terutama. Dengan output damage yang bisa dibilang paling besar ada di cewek juga kalau ngomongin dari Onyx. Ya dan kalau ngomongin soal bagaimana partisipasi dia ya dalam team fight, dia tuh yang paling banyak terima damage juga sebenarnya. Jadi, cuma permasalahannya kan karena ada shield, ada oracle itu kayak dua hal lah yang membuat dia jadi bisa bertahan hidup. Dan beberapa kali cewek tuh kayak malah jadi game changer-nya gitu loh. Iya, Ini iya. salah satunya yang harusnya ya ini dia nih Alter Ego udah dapat Lord, masih mau team fight, masih mau overextend. Dibilang bandel, tapi udah sering kejadian gitu kan. Iya. Dibilang pasif Alter Ego ya, kolom komen selalu bilang seperti itu. Masalahnya udah sampai ganti player, ganti coach ya. Masih tapi Masih ya. what happened Alter Mendarah Ego? daging sepertinya. Ya, Dan gini deh. Kalau kita ngomongin Alter Ego dari musim ke musim, mereka bukan tim yang lemah kok. iya. Mereka Kuat tim yang banget, kuat. Bos. Mereka tim yang kuat kuat, banget. iya. Jadi kayak lagi-lagi kesalahannya tetap ada di mereka sendiri, tapi Onyx mampu untuk memanfaatkan misplay dari Alter Ego. Itu Iya. poin dari game kedua. Dan awalnya juga disiplin sih. Meskipun bisa dibilang banyak banget nih celah yang sebenarnya bisa aja kayak ini nih satu celahnya. Tapi cewek Sadar mereka, ya dia, Mereka sadar. tuh sadar, awareness sama mapnya itu tinggi banget ya. Kayaknya itu udah misklik deh kayaknya dari Rin. Ini harusnya Rin itu keluar dengan menggunakan Hanzo yang Pinnacle Ninja-nya. Oh. Bukan tubuh aslinya. Tiba-tiba dia ada tubuh asli. Oh, iya juga ya. Karena Haize masih sempat battle mirror image kan. Iya ya benar masih bisa Masih bisa kabur dia. kabur. Agak sedikit terkejut saya. Nah, ini momen terakhirnya ya. Ketika udah gak ada ininya juga. Dan ya gamenya di finish di waktu yang cukup panjang. 24 menit dan kita dibawa ke dalam game yang ketiga dengan banyaknya item yang udah di-adjust. Wah, kalau ngomongin soal race yang tadi udah sempat dijawab sama Ranger Mas ya, kayak kenapa dia nggak bisa langsung ke burst? Ya jawabannya ada di Queen Swings. Dia udah nggak bisa lagi nih kena efek dari Trinity. Dia udah nggak bisa lagi di burst sama gigitannya Hanzo. Ini buat sekarang kayaknya emang targetnya harus berubah sih. Even ke Nile sekalipun, Nile tuh masih ada lagi-lagi damage reduction dari efek immortalnya. Ya, mau gimana pun kalau kita memperbincangkan dua hero ini ya, yang kebetulan tanda kutip baru ya. Iya. Naruto dan Sasuke. Suya dan Lucas. Jadi otomatis emang dia punya damage reduction sendiri yang itu membuat tentunya kapasitas untuk dia bertahan hidup semakin lebih kuat. Kalau dibandingkan dengan Hanzo, Hanzo ini emang punya jangkauan yang sangat jauh untuk bisa mendeliver damage. Tapi untuk bertahan hidup dia nggak selama Suyo atau Lucas. Iya sih. Nah akhirnya bisa ke-pick off juga ya. Sebanyak 3 kali berarti secara total di dalam game ini. Dan Nile juga tadi build-nya memang ke arah damage ya. Mengingat udah ada Gatot, udah ada Lucas Udah yang cukup, harusnya udah cukup cukup. safe gitu. Tapi kan dari damage itu kan akan di-convert. Bener, Jadi sama damage aja ya reduction jadinya sama ya. aja sebenarnya. Kayak dengan modal Hunter Strike Yodi udah cukup. Untuk damage reduction-nya akan maksimal. Lihat orange sama Nah, lihat damage purple take-nya buff-nya. tinggi kan?
Tuh lihat Nile tuh, 104.000 kan. Ya itu menandakan bahwa damage reduction-nya itu yang membuat Suyo ini tier S. Di Iya. MPL manapun udah pasti. Kalau nggak masuk band ya udah pasti di-pick. Ini semua purple, semua orange buff sebenarnya udah diambil sama Alter Ego. Udah Kuasai. dijajah lah pokoknya dikuasai ya banget, udah untuk dikuasai area banget. monster jungle-nya. Tapi ternyata ini nggak menentukan hasil. Iya pasti. Bayangkan deh, dari awal ya, Alter Ego unggul 5.000 gold lead. Iya. Udah menjadi tekanan yang luar biasa. Endgame-nya Heeh. unggulnya 8.000 gold lead. Karena ini comeback